Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, konnichiwa. Kane Japan di sini. Oke, di video kali ini kita akan membahas soal JLPT N4. Oke, bagi yang belum tahu apa sih JLPT itu? JLPT itu adalah singkatan dari Japanese Language Proficiency Test atau dalam bahasa Jepangnya Nihongo no Ryoku Shiken. Oke, yaitu tes bahasa Jepang yang bertujuan untuk mengukur kemampuan seseorang dalam berbahasa Jepang. Oke, JLPT ini terdapat beberapa level ya. Ada 5 level di sini dari N5 sampai N1. Jadi yang paling dasar itu N5, yang paling mudah ya. Dan yang paling sulit adalah N1. Dinilai paling sulit adalah N1. Oke, N5 ini dasar, jadi kita kayak kotoba atau kosakata sehari-hari, kosakata dasar, huruf-huruf dasar ada di N5. Tapi untuk N1 ini bisa dibilang setara dengan orang Jepang atau bisa dibilang native speaker ya. Jadi ini tes N1 yang paling sulit. Oke, hari ini karena kita akan membahas N4, kita akan fokus di N4 ya. Oke, terus apa sih manfaat JLPT ini? Apa sih manfaat kalau kita punya sertifikat ini? Apa sih keuntungan yang bisa kita dapat dari sertifikat ini? Oke, yang pertama, khususnya untuk orang yang di Jepang atau orang yang ingin bekerja ke Jepang, ini menjadi salah satu syarat untuk lulus untuk bisa bekerja di Jepang ya. Oke, untuk yang pertama N5. N5 ini adalah adalah standar yang harus dimiliki seseorang untuk ikut ke program Kenshusei atau Jishusei. Oke. Terus di N4 ini sekarang untuk peraturan yang tahun ini karena corona dan membutuhkan orang, ini adalah standar lulusan untuk jadi Kaigo. Kaigo itu apa sih? Kaigo itu adalah care worker untuk para lansia ya, untuk panti jompo. Oke, kita mulai aja ya, langsung ke soalnya. Oh iya, oke, di JLPT ini soalnya terbagi menjadi 3 bagian. Apa aja? Yang pertama adalah Gengo Chishiki Mojigoi. Yang kedua adalah Language Knowledge Grammar atau Bumpo Dokkai Reading ya. Yang ketiga adalah Listening atau Chokai. Oke, dibagi 3 ya. Tapi khusus untuk N2 dan N1 yang Language Knowledge itu dan Grammarnya digabung. Jadi cuma ada 2 bagian. Oke, kita mulai aja yuk, langsung ke soalnya. Oke, kita mulai ya. Untuk di N4 ini, seperti yang saya bilang, ada 3 bagian, Gengo Chishiki, Bumpo Dokkai, dan Chokai. Oke, di Gengo Chishiki ini, kita akan diukur pengetahuan kanji kita dan kosakata kita ya. Oke, kita mulai yuk. Ayo. Oh ya, di soal JLPT N4 ini, atau di level 4 ini, kita itu minimal harus hafal kanji sekitar 300-an lebih ya. Oke, itu mungkin udah terbilang lumayan banyak, tapi kalau kita pelan-pelan belajar pasti bisa. Oke, nomor 1. Ichigo, kutsu ni ishi ga haite imashita. Oke, di sini ini kanji ishi ya, kanji batu. Batu ishi. Oke, jadi jawabannya nomor 1. Oke. Harus hati-hati juga karena kanji ini ada yang mirip kanji ini nih. Ada kanji ini. Ini kanji kanan ya, Miki. Maaf ya tulisannya jelek, ini nggak enak banget tulisnya pakai mouse. Oke, kita mulai. Yang selanjutnya, Nihon de iro-iro na nani-nani o shimashita. Apa ini? Ini adalah keiken. Keiken itu adalah pengalaman. Jadi, Nihon de iro-iro na keiken o shimashita. Di Jepang, saya mengalami atau saya memiliki banyak sekali pengalaman. Saya mengalami iro-iro itu bermacam-macam ya, bermacam-macam pengalaman. Oke, next. Nomor 3. Nani-nani ni toire ga doko ni aru ka kikimashita. Oke, ini adalah kanji teing. Teing ya. Teing ini adalah teing December. Teing ini artinya pegawai toko ya, atau pelayan, mungkin kalau di Indonesia pegawai restoran atau petugas tokonya gitu ya. Teng ini adalah toko. Teng. Toko ya. Aduh.
Seng adalah toko. Aduh, jelek banget tulisan gue. Oke, yang ini adalah ing. Ing ini orang. Oke, ini aduh ya Allah jelek banget tulisannya kalau pakai mouse. Maaf ya teman-teman, pokoknya ini ya. Lo bisa zoom aja kali ya. Nah, segini ya. Oke. Nomor 4. Kyou wa nani ga kondeimashita. Oke, kyou wa ini dibacanya yang kanji ini adalah shokudo. 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 Oke, panjang ya, shokudo. Shokudo ini artinya kantin. Shokudo. Kantin. Hati-hati ya, untuk di sini panjang pendeknya ada panjang pendeknya ya. Bukan yang pendek, shokudo, bukan, tapi shokudo. Oke. Oke, nomor 5. Kono mado kara nani ga miemasu. Kanji ini dibaca minato. Minato. Oke, minato namikaze. Ini yondaime nih, namanya ini yondaime. Oke, kono mado kara minato ga miemasu. Oke, minato itu artinya adalah pelabuhan. Pelabuhan. Dari jendela ini pelabuhan terlihat atau terlihat pelabuhan. Ya, seperti itulah. Oke, next ya. Nomor 6. Kono nani wa omoshirokatta desu. Oke, kanji ini dibaca shousetsu. Nomor 3 ya. Shousetsu. Shousetsu. Oke, jangan sampai ketuker ya. Shousetsu salah ya. Ini bukan. Shousetsu bukan. Shousetsu juga bukan. Oke, jawabannya shousetsu. Jadi artinya adalah novel. Novel ini sangat omoshiro itu artinya lucu, tapi kalau di sini artinya adalah kayak bagus deh gitu, menarik ya. Oke, next. Maibang nani o kiteimasu. Kanji ini dibaca nikki. Oke, nikki. Nikki itu artinya novel. Novel jadi tadi. Nikki ini artinya diary ya, buku harian. Jadi artinya semuanya adalah maibang, setiap malam nikki o kaiteimasu, setiap malam menulis buku harian. Oke, mungkin cewek ya kebanyakan ini. Oke, nomor 8 next ya. Hachigo nani ame ga furimashita. Oke, ini kanji ame ya, ini hujan. Oke, yang ditanyakan adalah ini kanji apa? Ini adalah yugata. Yugata ini artinya senja. Oke, ini artinya anak-anak Indin nih berarti. Yugata itu artinya senja. Pada saat senja turun hujan. Pas banget ya sambil minum kopi. Mantap. Nulis novel juga yang tadi atau nulis Nikki deh. Oke, next. Nomor 9. Mosugu nani desu ne. Oke, ini kanji ini dibaca musim. Kanji ini dibaca aki. Oke, aki ini apa sih artinya? Aki itu adalah musim gugur. Musim gugur ya. Oke, di sini semua pilihannya adalah ini musim semua nih. Oke, ini kanji aki nih, kanji musim gugur ya. Oke, yang kita bahas satu. Nomor 1, fuyu. Fuyu itu artinya musim dingin ya, yang bersalju. Fuyu, salju yang dingin. Yang kedua itu natsu. Natsu itu musim panas. Panas banget nih, Bu. Sumpah ini sekarang lagi natsu, panas banget, bisa sampai 40 derajat. Yang ketiga haru. Haru itu musim semi ya. Untuk sakura tuh. Nah, yang kan Jepang terkenal musim sakuranya, nah itu haru ya. Yang keempat itu aki. Aki itu musim gugur ya. Jadi ini isinya. Musim gugur itu yang kayak daunnya merah-merah, itu yang terkenal adalah momiji. Oke, sekarang kita berada di mondai 2. Tadi kan mondai 1 tuh. Jadi dia ngetes kanji ini apa sih jawabannya, kanji ini apa sih dibacanya gitu ya. Oke. Di mondai 2 ini itu kebalikannya ya. Jadi hiragananya apa, furigananya apa nih, cara bacanya ini, kanjinya yang mana, kayak gitu ya untuk simpelnya. Oke, kita mulai. Nomor 10. Suzuki-san wa aoi shatsu o kiteimasu. Aoi. Saudara Suzuki, si Suzuki nih memakai kemeja berwarna biru. Oke, biru.
Biru itu yang mana nih? Biru itu adalah yang ini, nomor 1. Ini aoi. Yang ini kuroi atau hitam ya. Yang ini akai. Ya ampun, jelek banget. Oke, akai. Ini artinya merah. Dan yang keempat ini adalah shiroi. Shiroi itu putih ya. Oke, next. 11番。会議の場所を教えてください。会議の場所を教えてください。Kaigi itu rapat, oke, kaigi rapat ya. Bisa sambil nyatet juga teman-teman. Basho o oshiete kudasai. Basho itu adalah tempat. Jadi kaigi no tempat rapat o oshiete kudasai. Tolong beritahu tempat rapat. Oke. Tempat itu mana sih tempat kanjinya? Ada mirip-mirip ya. Jadi di sini tuh kita bisa kecoh nih, kayak kanji yang mirip-mirip. Ya, jadi kuncinya kita harus banyak nulis ya, atau banyak baca, banyak lihat gitu ya, banyak latihan. Oke, Juichigo ini adalah Juichibang ini basho itu adalah ini. Nomor 4. Basho. Oke, basho itu artinya tempat. Oke, next yuk. Sugiwa 12番. Watashi no ie wa eki kara aruite 5分です. Oke, rumah saya kalau jalan nih rumah saya dari stasiun 5 menit jalan kaki. Aruite itu jalan kaki ya. Oke, aruite itu mana sih kanjinya? Yang mana sih? Ini ada jawabannya nomor 3. Aruite itu perubahan dari arukimas ya. Aruku, berjalan kaki. Ya, bisa dilihat nih kanjinya mirip-mirip kan tuh. Kanjinya mirip-mirip. Jadi hati-hati ya, harus banyak latihan. Oke, untuk di sini ini sebenarnya kanji hashiru ya. Tapi kalau di sini Nyaru ini Nyaru, hashiru ini baca hashiru. Itu artinya berlari ya. Tapi ini IT jadi nggak tahu udah jadi apa. Ini cuma soal kecohan ya. Oke, nomor 13. Chikatetsu ga dekite benri ni narimashita. Oke, chikatetsu itu apa sih? Chikatetsu itu adalah kereta bawah tanah, subway. Mungkin di Indonesia belum ada ya. Belum jadi mungkin, atau kalau banjir gawat juga sih. Chikatetsu itu kereta bawah tanah ya, banyak kalau di negara-negara maju ada banyak sekali subway. Ga dekite, jadi maksudnya sudah kebangun. Benri ni narimasa. Benri itu praktis. Benri praktis ya. Untuk kanji benri itu adalah ini nomor 4. Ini kanji benri ya. Lawan kata benri itu adalah fubeng. Fubeng itu gini kanjinya. Ya, kurang lebih ya. Terus benrinya yang beng ini. Oke, ini fubeng. Fubeng itu ribet berarti kan? Lawan katanya dari praktis. Fubeng. Oke, next. 14. Totemo nemukatta node kohi o nomimashita. Totemo itu artinya sangat ya, untuk menekankan sangat. Nemukatta itu ngantuk ya. Aduh, ngantuk banget nih. Karena ngantuk banget, minum kopi. Kohi nomimashita. Oke, nemukatta itu yang mana sih? Nemukatta itu kanjinya yang di nemukatta itu adalah yang ini ya. Nemukatta gak ada mu-nya ya. Mu-nya jangan salah. Ini mirip nih, cuma ini harus ada tambahan 3 ya. 3 kotaknya ada 3, bukan 2 juga salah. Oke, nomor 15. Kyou wa yuki ga futte imasu. Oke. Kyou wa hari ini yuki itu salju, futte imasu turun salju. Hari ini turun salju. Yuki itu kanjinya yang ini ya. Ini kanji yuki. Oke. Ini kanji dari deng atau listrik ya. Kanji deng. Ini salah. Ini kanji kaminari. Kaminari ini adalah guludug. Apa sih? Petir, bukan guludug. Ini kanji, apa nih, lupa. Kanji kumo. Ya mungkin ini kumo. Aku lupa, maaf ya. Selesai mondai 2. Sekarang mondai 3. Mondai-san.
Oke, di sini bisa dilihat di Mondai 3 ini kita diharuskan untuk memasukkan dari pilihan ini satu dimasukkan ke dalam kurung ya. Oke, jadi di kalimat ini melengkapi kalimat lah ibaratnya ya, melengkapi kalimat. Pilihan kayak soal-soal anak SD ya. Tapi susah juga sih kalau untuk yang pertama. Oke, mulai aja deh. Kesa sentaku shita fuku ga mada nani imasen. Oke, di sini cara ngerjainnya gimana sih? Di sini cara ngerjainnya adalah kita kuncinya nih harus tahu dulu apa maksudnya dari kalimat tersebut. Jadi kita bisa nebak-nebak nih, walaupun kita nggak tahu bisa nebak-nebak lah maksudnya kalimat ini gimana. Oke, kan kayak dari Mondai 1, Mondai 2 yang tadi itu ya, jadi nggak ada cara pengerjaannya lah atau gitu sih, ada trik-trik tips and triknya gitu. Jadi kita kalau yang Mondai 1, Mondai 2 harus benar-benar hafal. Oke, untuk yang Mondai 3 ini ada tips dari saya. Ini pertama kita harus tahu dulu nih maksud kalimatnya apa. Jadi kita bisa ngerti maksudnya nih. Jadi kita bisa nebak-nebak nih, bisa kita cobain masukin satu-satu yang paling pas yang mana gitu ya maksudnya. Oke, langsung aja. Kesa sentaku shita fuku ga mada nani imasen. Yang tadi pagi baju fuku ya, fuku yang tadi pagi dicuci. Kesa itu tadi pagi, sentaku shita itu yang udah ya, udah dicuci. Baju yang tadi pagi udah dicuci, mada imasen. Nah, kuncinya di sini nih. Mada imasen. Kata mada imasen, kalau ada mada terus belakangnya negatif, seng naik gitu ya. Itu berarti artinya belum. Belum. Berarti belum apa nih? Belum apa baju yang ini? Oke, kita lihat. Nomor 4. Jawabannya dulu deh. Jawabannya adalah ini, kawaite imasen. Kawaite imasen. Kawaite imasen itu tidak kering. Jadi mada kawaite imasen, belum kering ya. Yang ketiga, nurete imasen. Berarti mada nurete imasen belum basah maksudnya ya. Belum basah, kok aneh sih. Mada nomor 2 ini mada naote imasen. Mada naote imasen itu, naote itu kayak rusak terus udah dibenerin, nah itu udah benar gitu maksudnya. Jadi baju yang tadi pagi belum cuci belum benar, itu aneh ya. Ini juga aneh. Mada hiete imasen. Hieru itu apa ya? Lupa. Bukan ini ya jawabannya, pokoknya isinya ini. Pokoknya isinya ini ya, kawaite imasen. Maaf nih teman-teman, aduh. Pokoknya ini. Jadi kan kita belum tahu, kita bisa nebak nih. Belum apa nih yang tadi ini kan? Kalau kita tahu belum yang ini kan basah. Masa belum basah, belum bener kan aneh. Kalau ini kering, belum kering, berarti yang paling pas nih. Yang paling pas ini nomor 4. Nah, isi aja ceng gitu ya. Oke, next. Sumisu-san wa itsumo nani benkyou shite imasu. Nani benkyou shite imasu. Sumisu, Smith. Oke, Smith-san. Saudara Smith selalu belajar, selalu nani belajar ya. Saudara Smith itsumo nesshin ni benkyou shite imasu. Ini jawabannya nesshin ya. Nesshin itu apa? Nesshin ini ibarat bersungguh-sungguh, serius. Jadi si saudara Smith ini, si bapak-bapak Smith ini, saudara Smith ini ya, belajarnya itu selalu sungguh-sungguh ya. Selalu itsumo, selalu bersungguh-sungguh. Di sini daiji, di sini taisetsu ni, ini bisa dua-duanya berarti sama ya. Samanya itu yaitu penting, belajar dengan penting, itu aneh ya. Ini nggak dipakai dua. Masuguni ini juga aneh, nggak pakai. Jadi nesshin itu artinya bersungguh-sungguh. Oke, lanjut nomor 18. Watashi wa nihon no manga ni nani ga arimasu. Oke. Jawabannya dulu deh. Jawabannya adalah kyomi. Kyomi ini adalah interest. Kalau bahasa Indonesianya mungkin ketertarikan mungkin ya. Ada. Jadi saya ini ada ketertarikan dengan komik Jepang, manga Jepang. Kyomi. Kalau shumi itu hobi.
Aneh ya kalau Shumi. Saya ada hobi ke ke komik Jepang aneh. Saya Kokoro itu ada hati. Masuk. Kibung itu mood. Saya ada mood ke komik Jepang, itu aneh juga. Oke, Kyomi itu saya punya ketertarikan ke komik Jepang. Next, 19. Watashi wa Tenetsu no nani o yoku shirimasen. Saya tidak terlalu tahu tentang tenis. Nah, apanya yang tentang tenis? Oke, pertama kita lihat di sini ada idea. Idea itu ide. 2. Ruru itu rule ya, aturan. Annai juga sama dengan idea, artinya ide juga. Annai. Ya. Annai itu ide atau annai itu ini ding. Annai shimasu, mungkin annai yang itu ya. Annai itu kayak apa sih? Bentar. Lewat tuh deh. Pokoknya bukan ini ya. Nomor 4 adalah Setsume. Setsume ini penjelasan. Isinya Ruru ya yang ini. Saya tidak terlalu tahu tentang peraturan tenis. Annai ini kayak kita tour guide kayak gitu kan, guiding. Guide itu kayak annai, guide itu annai artinya guide. Membimbing bukan annai. Ruru. Nomor 20. Ryoko no nimotsu wa mou nani dekimashita ka? Ini nanya ya. Ryoko no nimotsu, barang-barang atau barang bawaan untuk ryoko, pariwisata. Mou dekimashita ka? Apakah sudah bisa dekimashita ka? Apakah sudah barang-barang untuk ryoko? Oke, jawabannya kita lihat satu. Yakusoku, ini janji ya. Apakah janji ini nimotsu ya? Mungkin janji barang, aneh ya. Ryo itu utilize, jadi penggunaan ya. Ini bukan salah. Sewa juga bukan. Oke. Yoi ini artinya prepare, sama dengan jumbi. Oke, apakah sudah prepare? Apakah sudah di-prepare? Apakah sudah disiapin belum nih barang untuk pariwisatanya, untuk jalan-jalannya kayak gitu ya. Oke, nomor 21. Ototo to nani shite haha ni ageru presento erabimashita. Oke. Ototo itu artinya adik laki-laki ya. Ototo. To ini partikel dengan, jadi dengan. Bersama dengan si adik telah melakukan sesuatu nih. Terus hani ageru presento, hadiah yang akan diberikan ke ibu. Erabimashita. Jadi saya dan adik memilih hadiah yang akan diberikan ke ibu. Oke, jawabannya sini apa sih? Pertama dari 4 deh. Henji ini artinya respon. Aneh ya, bukan respon. Saya dan adik merespon, salah. Yang ini adalah sodang. Nomor 3 sodang. Sodang ini artinya konsultasi, kayak gimana nih untuk ini. Nah, jawabannya ini ya, nomor 3. Sodang itu konsultasi. Saya berkonsultasi dengan adik. Lalu habis konsultasi itu bisa milih apa sih, mau ngasih apa ke ibu. Aisatsu, ini salah ya. Aisatsu ini sapaan. Ohayo gozaimasu, arigatou gozaimasu gitu ya. Sansei itu persetujuan ya, persetujuan. Tapi ini kurang tepat ya, isinya adalah sodang. Jadi kan milih nih, tadinya mungkin ya keadaannya bingung nih memilih apa, terus sama adiknya ngobrol deh nih, konsultasi gimana nih. Nah gitu ya jadinya. Nomor 22. Kono nimutsu o asoko ni nani kudasai. Barang ini tolong di sana. Tolong apa? Oke, kita lihat. Nomor 4. Mukaete. Mukaete itu jemput. Kalau kita masukin ke sini, kono nimotsu asoko ni mukaete kudasai. Tolong jemput barang ini ke sana. Salah ya. Hirote ini
memungut, tolong pungut barang ini ke sana. Mungkin bisa tapi aneh ya, salah juga. Tsutaete, tsutaete ini menyampaikan omongan, menyampaikan informasi. Jadi karena ini barang bukan ya, jawabannya ini nomor ini. Satu, hakonde. Hakonde itu mengangkut, tolong angkut barang ini ke sana. Oke, lanjut ya. 23番。この機械は使い方を間違えるととてもです。Mesin ini kalau penggunaannya salah, sangat-sangat anzeng. Aman? Tidak mungkin, karena kalau salah aman aneh juga. Jiu, sangat bebas? Tidak, salah. Kikeng, kikeng ini berbahaya. Ini ya jawabannya. Keko itu cukup, jadi sangat cukup, salah ya. Jadi kikeng sangat berbahaya. Kalau mesin ini, kalau penggunaannya salah, sangat berbahaya. Jawabannya kikeng. Nomor 24, terakhir nih. Nomor 24, iriguchi no mae ni wa kuruma o nani kudasai. Di pintu masuk, di depan pintu masuk, tolong mobil di pintu masuk. Jadi apa nih? Kimenai de kudasai. Salah ya, bukan kimenai de. Tomenai de kudasai. Tomenai de kudasai ini artinya parkir. Tomeru artinya jawabannya. Tolong jangan parkir mobil di depan pintu masuk. Shimenai de kudasai ini kunci atau tutup. Ya, shimeru itu bisa menutup, bisa mengunci. Jadi jangan mengunci mobil depan pintu masuk. Aneh ya. Yamenai de kudasai ini, yamenai itu yamete, kan banyak tuh yang bilang ibu-ibu. Nah, yamenai de ini jangan berhenti, tolong jangan berhenti mobil di iriguchi itu kan. Tomenai de sama yamenai de itu mirip-mirip nih. Nah, kenapa jawabannya tomenai de? Tomaru itu bisa yang lainnya adalah parkir ya. Parkir, memberhentikan. Jadi jawaban yang benar ini salah ya. Sekarang kita sudah memasuki bagian keempat, mondai 4. Nah, di sini kan di contohnya ada begini nih, apa soalnya ya. Contoh modelnya begini. Di kalimat di atas nih, kalimat ini, dari 4 kalimat ini, mana yang paling mirip? Mana yang artinya sama? Jadi ibaratnya kita nyari sinonimnya ya. Kita nyari sinonimnya dari kalimat yang tertulis di sini. Oke, kita mulai aja. Baca soalnya. Basuga shupatsu shimashita. Shupatsu itu artinya berangkat. Jadi kita tinggal cari aja yang sama. Basuga tomarimashita. Tomaru itu yang kayak tadi saya sebutkan, tomeru parkir, jadi salah ya, bukan berangkat. Tsukimashita. Tsukimashita itu sampai, tiba. Ini juga salah berarti kan. Demashita. Demas itu keluar. Nah, ini apa nih? Basuga magarimashita. Magarimashita itu belok. Salah. Jadi jawabannya adalah nomor 3. Oke, untuk pengerjaan ini kita kayak bisa mulai kayak seleksi gitu ya, seleksi. Kayak mungkin di nomor 1 ini masih bisa masuk nih, kita buletin lah, oke lah. Mungkin ini salah nih, mungkin ini masih oke nih. Atau yang ini salah nih. Nah, jadi bisa memperkecil ini. Jadi antara ini 2 tinggal pilih gitu loh. Oke ya. Oke, next. Motto teinei ni kaite kudasai. Yang di sini berarti yang ini ya, yang sini. Teinei ni itu rapih. Tolong tulis lebih rapih lagi. Jadi mana yang paling pas untuk jawaban ini? Okiku. Tolong tulis lebih besar lagi. Nggak cocok ya kalau rapih. Moto kireni. Kireni itu lebih rapih, lebih cantik. Jadi ini ya jawabannya. Atau enggak kita buletin dulu sini. Oh, boleh nih. Jadi takutnya kayak kalian bakal kekecoh. Ternyata ini yang kalian pikir ini jawabannya, ternyata ini jawabannya gitu ya. Untuk menghindari begitu, jadi bisa dibaca dulu semua. Moto futoku kaite kudasai. Moto futoku itu tebal. Ini juga salah. Moto kantani, tolong lebih simpel lagi. Salah ya. Jadi jawabannya kayak ini. Oke, nomor 27. Ani wa eiga umai desu. Itu lukisan. Umai. Nah, umai ini ada 2 arti nih. Umai itu ada enak dan ada
pandai, hebat gitu ya. Jadi hati-hati ya. Tuh, jadi kalau makanan ya umumnya enak, kalau barang ya atau hobi atau dalam sesuatu hal itu berarti jago gitu ya. Kayak ani wa ega umai des. Kakak saya jago nih gambarnya, pintar. Kayak nomor satu, ani wa ega jozu. Kayak jozu ini pintar. Kayak ini udah bener nih. Tapi kalau kalian udah yakin ya tinggal bulutin ya. Tapi kalau emang untuk memastikan takutnya ada kecohan bisa dibaca semua dulu kalau masih ada waktu ya. Ani wa ega kirai. Kirai wa benci, gak suka. Jadi salah. Ega heta. Heta itu gak jago-jago amat lah. Be aja bodoh malah gitu. Oke, ini juga salah karena ini antonim. Suki des. Suki des itu suka. Umai. Pintar dan suka beda ya. Jadi karena ini ada yang paling pas, jozu. Oke. Nomor 28. Kino wa nebo shimashita. Oke, nomor 28. Kino wa nebo shimashita. Nebo shimashita. Kemarin ketiduran atau telat bangun ya, bangun siang. Oke, bangun siang. Itu berarti kan kesiangan. Kita lihat. Kino wa neru no ga osoku natte shimaimashita. Kemarin neru no ga tidurnya telat. Mungkin bisa gitu ya. Kino wa hayaku nete shimaimashita. Ini salah. Karena kurang pas. Kino wa okiru no ga osoku natte shimaimashita. Nah, ini nih. Jadi ada dua kemungkinan nih. Kalau yang lagi nggak fokus kan mungkin yang udah tahu lah jawabannya ini nomor 3 ya. Bangunnya telat. Tapi mungkin kalau ada yang kekecoh, Neru dan Okiru itu kayak kebalik gitu. Nah, jadi bisa melakukan ini ya. Metode ini. Kino wa hayaku okitu shimaimashita. Oh, ini bukan kali. Nah, ini ya jawabannya. Ini jadi kebantah nih yang ini. Nomor 3. Okay, next is Tanaka-san wa sensei ni homeraremashita. Homerareru itu dipuji. Ini kata pasif, kata kerja pasif dari dipuji ya. Jadi kalau memuji itu homeru. Sensei ni homeraremashita. Saudara Tanaka dipuji oleh sensei. Oke, dipuji. Itu berarti mana nih? Kita lihat. Sewa Tanaka-san ni kyotsukete ne to imashita. Kyotsukete ne ini bukan pujian ya. Hati-hati ya, bukan ya. Totemo yokatta desho. Wah, bagus banget deh. Nah, ini pujian ya. Chotto yasumimashou. Bentar, istirahat dulu yuk. Aneh ya. Taihen desu ne. Ini kayak, wah, ribet juga ya. Wah, capek juga ya. Salah. Oke, jadi jawabannya nomor 2. Oke, next. Oh, udah nih. Tadi ya, udah 9. Sekarang kita masuk ke mondai 5. Oke, mondai 5 ini, kalau yang tadi kan mondai 4, dari kalimat yang ketulis mana sinonimnya ya, mana yang miripnya. Untuk di mondai 5, ini adalah ada satu kata. Nah, kata ini paling cocok dimasukin di yang mana nih? Oke. Oke, kuncinya ya kita harus tahu maksud dari kata ini ya. Oke, nomor 30. Saikin isugashikute shikoto ga rusu ni narimasen. Kayak rusu. Oh ya, kita harus tahu artinya dulu. Rusu ini adalah nggak ada di rumah, nggak ada di tempat ya. Nggak ada di tempat. Oke. Saikin isugashikute shigoto ga rusu ni narimasen. Belakangan terakhir sangat sibuk. Shigoto ga rusu ni narimasen. Kerjanya jadi nggak kosong. Ini aneh. Kerja jadi nggak kosong, gimana ya? Ano depato wa kyou wa rusu desu. Selamat. Di departemen store itu hari ini kosong. Aneh ya. Kono hikoki ni wa rusu no seki ga arimasen. Ini bukan ya. Di pesawat ini nggak ada kursi yang kosong. Ini bukan juga. Nomor 4. Tomodachi no ie ni itara rusu deshita. Nah, ini. Karena rusu tadi itu dimaksudkan untuk gak ada di tempat, gak ada di rumah ya, bukan berarti kosong atau bukan berarti penuh gitu ya. Bukan berarti kosong, bukan berarti jadi libur gitulah atau gitu ya. Salah ya, ini tadi juga yang benar adalah ini.
Nomor 4. Shinsetsu. 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 Nomor 31 nih. Nomor Shinsetsu ini artinya adalah ramah. Biasa sih, sama lah, mirip ya. Nomor 1. Kono ryori wa karada ni totemo shinsetsu desu yo. Karena tadi ramah ya, ini salah ya. Masakan ini sangat ramah ke tubuh. Salah ya. Konbini wa nandemo kaeru no de totemo shinsetsu desu. Karena kita bisa membeli apa saja di convenience store atau minimarket, kalau di kita ya Alfamart, Indomart dan sebagainya, sangat ramah. Aneh ya. Salah. Kono byoin no oisha-san wa totemo shinsetsu desu. Oke, di sini ya. Rumah sakit ini, Kono byoin, oisha-san wa, dokternya sangat ramah. Oke, ini ya kemungkinan besarnya. Watashi no ha wa niwa no hana ni totemo shinsetsu desu. Ibu saya sangat ramah ke bunga di taman. Oke, shinsetsu ini buat orang ya, bukan buat ke benda gitu ya. Salah ya. Oke. Jawabannya adalah nomor 3. Nomor 32. Oh, ini nigai. Nigai ini artinya pahit. Pahit ya, pahit untuk rasa ya, benar-benar buat rasa. Jadi bukan buat perasaan, bukan buat apa itu, bukan ya, bukan buat mood. Pahit rasa. Oke, nomor 1. Kaze o hita no de koe ga nigai desu. Oke. Di sini karena masuk angin, suaranya jadi pahit. Kan ya, salah ya, aneh banget. Oke, nomor 2. Kurai michi o hitori de aruku no wa nigai desu. Kalau intinya artinya jalan di jalan yang gelap sendiri nih pahit banget. Bukan ya, memang sih pahit tapi bukan ya. Nomor 3. Nimot juga omokatta no de ude ga nigai desu. Ini juga aneh, karena barang bawaannya berat, tangannya pahit. Salah ya. Nah, jadi nomor ini 4. Kono kusuri wa totemo nigai desu. Obat ini sangat pahit rasanya ya. Ini benar, nomor 4. Oke, nomor 33. Waru. Waru di sini, waru sebenarnya ada 2 ya yang aku tahu. Waru pecah. Oh, ada 3 di waru pecah, waru bagi, dan waru biki, potongan harga gitulah, wari biki. Cuma beda kanji aja ya. Oke, kita lihat nih. Osara otoste, ngejatuhin piring. Watte shimemashita, pecah. Ngejatuhin piring, pecah. Ini bisa jadi jawabannya nih. Shimbun o watte kabang ni irimashita. Oh, apa nih? Salah ya. Kalau begini harusnya pakai otte, oriru. Itu melipat, origami. Shimbun o, oke, jadi ini salah ya. Yofuku o watte ha ni okuraremashita. Yofuku ini baju, o watte, ini juga salah, lipat ya, tutup ori tatami. Salah. Kono jamu o sambung no bin ni watte kudasai. Ini juga salah ya. Jadi jawabannya adalah ini. Oke, nomor 34. Chikoku. Chikoku ini adalah terlambat datang ya. Oke, nomor 1. Ano toke wa chotto chikoku shite imasu. Jam ini sedikit datang lambat. Salah ya. Jadi ini bukan chikoku. Itu okurete imasu. Sedikit lambat gitu ya. Oke, jugyo ni chikoku shite sumimasen. Maaf telah datang terlambat ke kelas, ke jam belajar ini. Nah, ini benar nih, bisa dibukti nih. Juji no densha ni chikoku shite shimaimashita. Nah, ini juga bisa nih. Renraku ga chikoku shite sumimasen. Renraku ini komunikasi, kayak ngabarin, maaf ya, ngabarinnya lama gitu, ngabarinnya telat. Nah, tapi ini bukan chikoku, pakainya sama tadi okureru. Salah. Nah, di 2 ini nih bisa dilihat Jugyo ni chikoku shite sumimasen. Mungkin ini yang paling tepat. Tapi di sini Juji no densha ni chikoku shite shimaimashita. Saya terlambat ke kereta yang jam 10. Juga bisa sih, tapi ini kurang tepat ya. Ini salah ya. Jadi bisa dihapus. Sini nomor 2.
Itu ya cara ngerjain soalnya. Wow, wow, udah beres nih dari semuanya. N4 Bingo Chiki Mojigoi, selesai semua. Oke, jadi dari awal sampai akhir kita udah ngerjain semuanya. Kesimpulannya dari Mondai 1 Mondai 2 itu kalian kan dites pengetahuan kanjinya ya, cara bacanya ini kanji apa, cara bacanya ini kanji yang mana gitu. Jadi kuncinya itu pertama kalian harus belajar kanji. Apalagi harus banyak latihan kanji. Satu kanji mungkin kalian bisa tulis 10, 50 itu ya, tergantung kemauan kalian dan kemampuan kalian. Oke, yang selanjutnya itu di Mondai 2. Mondai 3. Sebenarnya di tes ini yang jadi kunci kan pengetahuan kotoba ya, pengetahuan kosakata. Jadi perbanyaklah kosakata khususnya di sini. Di Mondai 3, Mondai 4, Mondai 5 itu harus memperbanyak kosakata. Ini juga selain dari artinya, kalian juga harus tahu maknanya ya, dipakai buat kapan, dipakai untuk apa gitu ya. Oke, sampai sini aja video kali ini. Mohon maaf banyak sekali kekurangan. Saya rasa ya, saya sadar banyak sekali kekurangan karena ini video pertama saya untuk YouTube. Oh iya, di sini saya bukan berarti bertujuan untuk ngajarin kalian semua gitu loh, untuk ngajarin saya sok-sok jadi guru gitu ya, bukan. Saya juga masih pemula lah ibaratnya di bahasa Jepang, jadi cuma pengen berbagi gimana sih cara ngerjain soalnya gitu ya, gimana sih model soal JLPT itu bagi yang belum pernah nyoba mungkin. Jadi gitu ya, tolong. Jadi disclaimer ini, saya tidak jago bahasa Jepang, saya juga cuma baru lulus N2 dengan nilai yang sangat pas banget, yang kalau salah satu gak lulus gitulah. Jadi mohon untuk semuanya, saya sekali lagi, saya tidak jago bahasa Jepang. Saya di sini bukan untuk menggurui semua. Saya di sini cuma pengen berbagi bahasa Jepang yang saya tahu aja gitu ya. Dan juga karena sekarang corona, saya punya banyak waktu luang, gabut lah ibaratnya, saya gabut mau ngapain, jadi mungkin bikin video itu begini bisa membantu teman-teman yang lain ya. Oke, jadi gitu saja dari saya semuanya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.